Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di program Santapan Rohani. Pada video kali ini saya membahas satu tema yang berjudul kekuatan doa yang sepakat. Kita akan belajar dari kitab Matius pasal 18 ayat 19 sampai ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Ayat 20, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, kita akan belajar ada dua kekuatan doa yang sepakat. Yang pertama, bahwa Allah selalu siap menjawab doa-doa dari jemaatnya. Dalam ayat 19 di situ sangat jelas dengan kalimat, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Secara umum, semua doa yang dipanjatkan oleh orang-orang beriman keturunan Yakub, orang-orang Israel, mereka tidak akan mencari wajah Tuhan dengan sia-sia. Dari kitab suci, kita temukan banyak janji mulia dari Allah untuk menjawab doa-doa yang dinaikkan dengan iman. Namun firman ini secara khusus mendorong kita untuk memanjatkan doa yang dilakukan secara bersama-sama, yaitu permohonan yang disepakati dua orang, dan apalagi kalau lebih. Sesungguhnya tidak ada aturan di sorga yang membatasi jumlah pemohon. Perhatikanlah bahwa Kristus sangat menghormati dan secara khusus mengabulkan doa yang dipanjatkan bersama-sama dalam iman dan permohonan kepada Allah. Jika satu pokok doa dipanjatkan bersama-sama atau ada kesepakatan untuk berkumpul bersama-sama untuk mendekati tahta anugerah, walaupun terpisah dalam jarak, doa mereka tidak akan sia-sia. Walaupun Allah memang peduli dengan doa-doa orang kudus, namun Ia memberikan perkenaan khususnya terhadap jalinan persaudaraan dan persekutuan yang mereka tunjukkan ketika memanjatkan doa secara bersama-sama. Nah, secara khususnya janji akan pemenuhan doa ini lebih ditekankan terhadap permohonan-permohonan yang mengikat dan melepaskan pengampunan. Kita perlu perhatikan bahwa kewenangan jemaat dalam memberikan keputusan akan suatu hukuman tidak hanya terletak dalam tangan satu orang saja, namun paling sedikit harus melibatkan dua orang. Adalah sangat penting bagi suatu perkara untuk diputuskan dalam satu suara oleh mereka yang mempunyai kuasa untuk menegakkan hukum dalam jemaat. Jika mereka yang berwenang untuk mengambil keputusan mengenai suatu perkara dalam jemaat menunjukkan amarah dan kebencian, maka keputusan mereka tersebut akan menjadi dosa yang paling keji. Oleh karena itu, doa harus selalu dipanjatkan oleh jemaat selama mengambil suatu keputusan. Jangan menjatuhkan hukuman bila belum mendapat peneguhan dari Allah melalui doa yang dipanjatkan dengan iman. Tindakan untuk mengikat dan melepaskan pengampunan diberikan Kristus melalui sebuah khotbah di dalam Matius pasal 16 ayat 19. Namun kita harus melakukannya dengan doa. Jadi seluruh kekuatan Injil dari para hamba Tuhan terpusat dalam doa dan firman, dan mereka harus menyerahkan diri mereka seutuhnya ke dalam doa dan firman itu. Kristus tidak berkata jika kesepakatan telah dicapai dalam suatu keputusan dengan suara yang bulat, maka hal itu akan dibenarkan. No. Seakan-akan para hamba Tuhan adalah hakim dan Tuhan sendiri. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa jika kalian sepakat untuk memintanya dari Allah, maka dari Dialah kalian akan mendapatkannya. Doa harus selalu dipanjatkan dalam seluruh upaya kita untuk mempertobatkan para pendosa. Pokok doa yang disepakati oleh semua anggota jemaat Allah untuk memohon penguatan atas keputusan yang adil
akan didengar dari sorga, dan mereka akan mendapatkan jawabannya. Permintaan mereka itu akan dikabulkan, dan hal itu akan terikat atau terlepas di sorga. Allah akan memberikan perhatiannya terhadap doa dan permohonan yang dilakukan dalam namanya. Jika sebagai pemegang wewenang Kristus berkata, permintaanmu akan dikabulkan, maka kita boleh yakin bahwa kita telah melakukan hal yang benar, walaupun kita belum melihat bukti-bukti seperti yang kita harapkan. Allah benar-benar mengakui dan menerima kita ketika kita berdoa untuk mereka yang telah bersalah terhadapnya dan terhadap kita. Tuhan memulihkan keadaan Ayub bukan karena dia berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi ketika ia berdoa untuk sahabat-sahabat yang telah bersalah kepadanya. Yang kedua, kekuatan doa yang sepakat. Yang kedua adalah kehadiran Kristus di tengah-tengah perhimpunan orang Kristen atau jemaatnya. Dalam ayat 20 di situ dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kristus selalu hadir dalam diri setiap orang beriman kepadanya. Namun di sini ia berjanji bahwa ia akan hadir di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, bukan hanya untuk memberikan keputusan hukuman, namun juga untuk menyembahnya. Atau dengan kata lain, untuk kegiatan apa saja ketika mereka berkumpul bersama sebagai orang-orang percaya. Dengan demikian, pengikut-pengikut Kristus ditetapkan, diarahkan, dan didorong untuk selalu berkumpul bersama untuk tujuan-tujuan yang kudus. Dengan ini, mereka ditetapkan karena jemaat Kristus di dunia ini terwakili dengan jelas dalam setiap kumpulan keagamaan atau ibadah. Hal ini sudah menjadi kehendak Kristus sendiri, dan karena itu harus dijalankan, dipelihara untuk kemuliaan Allah, untuk menerangi hati umat manusia, dan untuk menjaga nama baik agama Kristen di dunia. Ketika Allah bermaksud memberikan jawaban khusus terhadap doa mereka, maka Ia akan memanggil umatnya untuk berkumpul secara khusus. Jika tidak ada kebebasan dan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama dalam jumlah yang besar dan banyak, maka Allah menginginkan 2 atau 3 orang berkumpul bersama. Perhatikanlah bahwa walaupun kita tidak dapat melakukan apa yang diperintahkan Allah, kita tetap harus melakukan yang terbaik yang kita mampu, dan Ia tetap akan menerima kita. Dengan ini jemaat diarahkan untuk berkumpul bersama-sama dalam nama Kristus, dalam mengambil keputusan untuk menjatuhkan hukuman pendisiplinan. Mereka harus berkumpul bersama-sama dalam nama Kristus. Nama Kristus sendiri yang memberikan wewenang atas apa yang mereka putuskan di dunia dan menjamin keberimanan atas keputusan mereka di dalam surga. Dalam perhimpunan maupun penyembahan, kita harus selalu memusatkan hati kita kepada Kristus. Kita harus berhimpun berdasarkan jaminan dan ketetapan yang diberikannya sebagai tanda atas hubungan kita dengannya, dengan mengakui iman kita terhadap Dia bersama-sama dengan semua orang yang berkumpul di segala tempat untuk berseru kepadanya. Kita berkumpul bersama-sama dalam namanya bila kita berhimpun untuk menyembah Allah dan bergantung pada Roh Kudus dan anugerah Kristus sebagai pengantara yang membantu kita, dengan bergantung pada belas kasihan dan kebenarannya sebagai pengantara supaya kita bisa diterima Allah, dengan memandangnya sebagai jalan yang bisa membawa kita kepada Bapa, yang menjadi pembela kita di hadapan Bapa. Dengan ini jemaat didorong untuk berkumpul dengan janji bahwa Kristus akan hadir. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Itu kata yang tertulis di dalam ayat 20 itu secara umum. Kristus seperti Allah hadir di mana saja. Akan tetapi yang dimaksudkan di sini adalah janji kehadirannya secara khusus
di mana ada orang kudusnya, di sanalah ia bertakhta dan bersemayam. Di sanalah tempat perhentiannya dan jalannya. Ia hadir di tengah-tengah jemaat untuk menyemangati dan menguatkan mereka, untuk menyegarkan dan menghibur mereka seperti matahari di tengah alam semesta. Ia hadir di tengah-tengah mereka, yaitu dalam hati mereka. Ia hadir secara rohani, yaitu rohnya hadir bersama roh mereka. Kristus berkata, disitulah aku ada. Tidak hanya aku akan ada di situ, tetapi aku ada di situ. Seakan-akan ialah yang datang lebih dulu, yang sudah siap di situ sebelum jemaatnya tiba, dan merekalah akan menemukannya di sana. Ia mengulangi janji ini sebelum berpisah dengan murid-muridnya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kita harus perhatikan bahwa kehadiran Kristus dalam persekutuan orang-orang Kristen telah dijanjikan, sehingga hal tersebut harus didoakan dan dipegang teguh dalam iman. Disitulah aku ada. Hal ini sama dengan sekinah glory atau kehadiran Allah yang khusus dalam kemah suci dan bait suci pada zaman dulu. Jadi walaupun hanya ada 2-3 orang yang berkumpul bersama, Kristus tetap hadir di tengah mereka. Hal inilah yang hendaknya mendorong kita untuk selalu berhimpun dalam kelompok-kelompok kecil setiap kali ada kesepakatan atau ada kesempatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.